Kita bertukar posisi berarti ya. Saat ini yang akan memberikan pematerian ada Bapak Dr. Andes Ahmad Dahidi MA bersama Ibu Lina MPD. Kepada keduanya kami persilahkan. Materinya adalah media Instagram untuk pengajaran daring Sakubung, begitu ya, menulis. Baik. Silahkan kepada Pak Ahmad dan Bu Lina untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bu Dewi. Pak Ahmad, sudah on ya? Saya mohon izin saya screen dari saya ya Pak Ahmad. Ya, ada nggak isi Mas? Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga teman-teman pengajar BIP yang saya hormati. Begitu saya mendengar rangkaian informasi ya, diawali dari Ibu Endang, kemudian teman-teman di jurusan, itu terus terang kalau harus saya sampaikan, begitu di UPI harus kuliah daring. Nah, itu di awal-awal pembelajaran itu terus terang bingung saya itu. Ya. Apakah teman-teman di SMA juga bingung atau tidak gitu ya? Teman-teman di perguruan tinggi juga bingung atau tidak? Terus terang bingung. Kenapa? Ya karena kaitannya dengan keterampilan teknologi itu dalam menguasai medsos itu ya relatif kurang gitu. Nah, tapi alhamdulillah kalau untuk Facebook itu relatif aktif lah ya. Saya pakai, tapi setelah saya survei ternyata anak-anak milenial khususnya SMA, perguruan tinggi itu mereka sangat menyenangi Instagram gitu ya. Nah, saya mencoba, kalau pesan dari Bu Endang itu kita harus mencoba menganalisis minat siswa gitu. Saya coba, ternyata masuk itu mayoritas senang IG gitu, Instagram. Nah, kemudian saya pelajari, walaupun 0% pengetahuan saya pelajari, ternyata kayak begini. Akhirnya saya coba adopsi gitulah ya, minat mereka itu untuk mata kuliah Sakubung. Nah, Sakubung yang dimaksud di sini yaitu Sakubung untuk Sukyu. Kebetulan untuk semester sekarang kita ada tim ya, salah seorang tim yang satu mata kuliah tapi beda kelas, itu Ibu Lina. Ya, jadi untuk kali ini saya ingin sharing mengenai pelaksanaan pelajaran menulis atau Sakubung dengan media Instagram. Nah, yang melatar belakangi itu tentunya banyak ya. Kalau kita berbicara masalah Sakubung itu kan ada dua, saya kira ada dua hal yang menjadi kendala itu. Yang pertama yang berkaitan kebahasaan, terus yang kedua yang berkaitan dengan non-kebahasaan. Nah, kalau yang kebahasaan itu diantaranya misalnya kita kesulitan membuat kalimat, memilih kosakata atau diksi, ya, atau menyambungkan antar kalimat dan seterusnya. Kalau yang menyangkut masalah non kebahasaan itu yaitu ide, bagaimana menemukan ide, kemudian bagaimana mengembangkan gagasan, itu saya kira di luar keterampilan berbahasa, yang saya sebut kesulitan kebahasaan. Kemudian kalau berbicara masalah Sakubung, masih yang tadi Ibu Lina sebentar ya. Sebelum ini. Iya. Kalau berbicara masalah Sakubung, itu terus terang kalau kita memberikan tugas, kemudian mereka menulis karangan, lalu kita periksa, nah itu proses pemeriksaan itu sangat-sangat memerlukan waktu, ya, sehingga kontrol itu cukup merepotkan gitu. Lanjut Ibu Lina. Nah, dari berbagai masalah itu bagaimanapun juga kita sebagai guru atau dosen itu harus mencari jalan keluar supaya hasil pembelajaran itu baik. Ya, kalau saya selalu merujuk banyak jalan menuju ke Roma gitulah ya. Tadi itu kan
teman-teman kita yang mengajar bumpo, mengajar cokai dan seterusnya, itu salah satu cara kalau menurut Bapak itu ya. Kebetulan saja sekarang itu daring dan itu teknologi yang dianggap tepat. Jangan-jangan bisa saja mengajar cokai dengan YouTube juga lebih bagus lagi mungkin ya. Kayak di sini ya, salah satu teknik pembelajaran yang dikolaborasi itu ada 2, yaitu peer feedback dan project based learning. Nah, yang paling penting di sini ada teknik peer feedback itu, yaitu bagaimana menciptakan umpan balik. Umpan balik karangan si A ditulis dilihat sama si B ya. Cuma masalahnya ya, dalam pengecekan umpan balik antar siswa itu memang agak kesulitan. Kesulitannya apa? Yaitu siswa yang kategori kurang begitu mampu gitu. Jadi kalau kita lihat kan biasanya siswa itu ada 3 kelompok. Kelompok yang relatif yang kategori bisa gitu ya, yang biasa-biasa atau yang kurang. Nah itu kalau dipasangkan kolaborasinya dengan siswa yang kurang itu agak kesulitan mereka. Nah, nanti dari hasil itu pada akhirnya kita mencoba menggunakan teknik-teknik seperti project based learning itu untuk apa? Supaya mereka lebih aktif, lebih giat ya. Kemudian bisa menghasilkan produknya gitu ya. Tadi kalau Ibu Nopi itu video atau apa gitulah ya. Nah, kalau kami juga mencoba dengan Instagram ini bagaimana hasil-hasil yang digunakan dalam 2 teknik pembelajaran tadi. Nah, untuk langkah-langkahnya ya lanjut. Nah, itu yang pertama kami mencoba menentukan tema-tema. Nah, tema-tema ini ya, yaitu tema yang berkaitan dengan adat istiadat atau budaya Indonesia, tapi bisa dipahami oleh dipahami, tapi diharapkan dengan adanya hasil karangan ini setelah dipublish itu bisa dipahami oleh orang Jepang gitu. Sehingga untuk tema ini kita memilih budaya-budaya kita yang erat dengan pemikiran-pemikiran Islam untuk ini gitu ya. Jadi kenapa Bapak angkatnya itu tentang Islam? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak jauh dari ajaran-ajaran yang diajarkan dalam agama Islam, khusus untuk Muslim gitu. Karena mayoritas Muslim, jadi dari situ kami mengambil tema-temanya seperti tahun baru gitulah ya, lalu Idul Fitri, nah seperti itu. Itu ditentukan tema-tema untuk beberapa kali postingan ya. Kita dirancang postingan itu semakin sering semakin bagus, tapi paling tidak 1 bulan 1 kali. Nah, selanjutnya si tema itu dianggaplah misalnya ini yang terakhir itu mengenai masalah kelahiran manusia gitulah ya. Kelahiran manusia itu kita ambil sumbernya dari terjemahan Al-Qur'an, ada yang gratis. Lalu kita disusun sedemikian rupa dalam bahasa Indonesia. Nah, dari bahasa Indonesia itu diterjemahkan ke bahasa Jepang bersama. Nah, setelah diterjemahkan kita cek ya, kita perbaiki ya, dosen memberikan feedback. Nah, setelah itu kembalikan lagi ke para mahasiswa. Setelah itu dikembalikan ke Bapak sebagai yang mengecek itu ya. Setelah oke baru diupload gitu. Nah, hasilnya itu ada yang berupa narasi ya, narasi dalam bentuk deskripsi gitu. Ada juga yang berupa dialog kaiwa. Nah, ini yang dimaksud narasi-narasi. Kalau ini dialog ya, yang ditampilkan. Lanjut Ibu Lina. Nah, ini narasi yang Bapak sebutkan tadi. Ya ini dulu tolong ya. Yaitu ini mengenai pengetahuan terjadinya embrio gitulah ya. Itu bagaimana, kemudian siapa yang punya pendapat yang ini ya, yang ini.
lanjut Bu Linda. Nah, kalau ini percakapan ya. Jadi percakapan itu maaf, nah ini dulu. Ini percakapan ini pada intinya itu kontennya sama dengan yang ditulis dalam narasi tadi. Oke, saya kira itu mungkin yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, kalaupun tidak ya bisa ditanyakan. Untuk selanjutnya disambung oleh Ibu Lina. Mas. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Saya akan menyambung sedikit mengenai kegiatan tadi ya, langkah-langkah yang dilakukan di perkuliahan Cukyo Sakubung. Kita implementasikan pembelajaran tersebut, misalnya ingin Bapak Ibu pergunakan di kegiatan pembelajaran di sekolah. Media sosial apa saja yang digunakan sebetulnya tidak hanya Instagram, ini ada berbagai macam media sosial yang kita gunakan, tentu saja pasti dengan WhatsApp yang mudah ya. Ini bisa kita gunakan untuk peer feedback, koreksi tulisannya, kemudian email juga kalau tulisannya panjang kita bisa menggunakan email, kemudian pada saat penjelasan kita ingin banyak memberikan penjelasan yang lebih detail lagi dan berinteraktif secara sinkronus, secara langsung kepada siswa, kita bisa menggunakan Zoom, atau untuk pengumpulan tugasnya seperti biasa kita pergunakan yang mudah menggunakan Google Classroom. Nah, dan media Instagram ini kita gunakan sebagai produk postingan terakhir untuk kegiatan pembelajaran. Nah, ini langkah kegiatannya seperti apa? Misalnya kalau ingin Bapak Ibu pergunakan di pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing. Sama seperti langkah yang tadi dijelaskan Pak Ahmad, kita tentukan temanya. Misalnya karena mungkin materi yang di kelas kita materinya materi dasar. Jadi bagaimana ya menuliskannya sebuah tulisan karangan itu sebetulnya bisa kita gabungkan dari beberapa tema, misalnya dari bentuk kazoku. Untuk tema kazoku saja kita bisa menggunakan berbagai macam beberapa kali pertemuan ya, tema pola kalimat. Di situ ada tentang shigoto, tentang mengenalkan diri. Nah, ini kita jadi beberapa pertemuan, beberapa kompetensi dasar bisa kita jadi satukan untuk satu produk. Kemudian yang langkah keduanya kita bisa jelaskan pola kalimat. Kalau tidak ada waktu untuk menggunakan Zoom secara sinkronus, kita bisa lakukan secara asinkronus lewat Google Classroom. Step ketiganya kita menyuruh mahasiswa membuat kalimat, bisa melalui WA atau lewat Google Classroom atau juga lewat email. Kemudian kita berikan feedback sebelum oleh pengajar, kita berikan mereka untuk saling mengoreksi antar teman sebaya. Ini harus kita lakukan supaya mereka bisa mengevaluasi tulisan mereka ya, untuk bisa belajar berevaluasi. Yang keempat adalah setelah ada tulisan secara utuh, kita suruh mereka membuat ilustrasi gambar. Kalau misalnya tidak bisa menggambar sendiri, kita bisa mengadopsi beberapa gambar image yang ada di Google. Jadi nggak usah khawatir, seperti yang tadi dari siswa ada yang bisa menggambar sendiri ya Pak Ahmad ya, kebetulan Iya, dari tim ada tim 5 orang. Ada tim yang bisa menggambar ilustrasi, itu sangat baik. Tapi kalau misalnya dalam satu kelompok itu tidak ada yang bisa menggambar, bisa mengadopsi beberapa gambar dari yang sudah ada. Yang terakhir adalah memposting produk tersebut di Instagram. Nah, ini langkah-langkahnya seperti yang tadi dijelaskan Pak Ahmad itu dari satu tema aja kita bisa melakukan 3 pertemuan gitu ya, karena memang kalau kita berpaku dalam satu pertemuan di kelas itu yakin untuk Sakubung tidak cukup karena kita harus banyak koreksi juga. Nah, kesempatan inilah kita manfaatkan media sosial untuk mengoreksi hasil tulisan siswa sampai dengan di-upload-nya dalam Instagram. Nah, ini pertemuan kuda sampai pertemuan 3 sampai pertemuan 4 bahkan. Jadi ini bisa diadopsi juga untuk pembelajaran yang menggunakan kompetensi dasar menulis di kelas Bapak Ibu. Ini hasil outputnya yang kita fokuskan harus posting menulis konten di Instagram. Dalam Instagram ini sebetulnya banyak kelebihan dan kekurangannya juga, mungkin sama semua media juga. Salah satu kelebihannya adalah guru dan siswa bisa berinteraksi komunikasi karena di kolom ini bisa ada komentar langsung. Selain itu juga memberikan motivasi untuk siswa rajin posting, hasil karya tulisnya juga bisa dilihat siapapun, gratis dan banyak peminat. Tapi ada juga kekurangannya nih kalau misalnya karangannya terlalu panjang karena di Instagram kita tidak bisa menggunakan panjang-panjang. Seperti produk tadi hanya satu paragraf tulisan atau dibuat saja, idenya dibuat dialog-dialog seperti itu. Dan hati-hati Instagram juga mudah diretas. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan dari tim teaching Sakubung, Bu Dewi. Silakan nanti boleh dilihat IG Hikaruta ya Pak ya di Instagramnya. Baik. Ya. Terima kasih kepada Bu Lina dan Pak Ahmad atas materinya. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya lihat di chat box-nya belum ada pertanyaan.
Kalau belum Saya. ada barang Saya. Ya, Oh, Pak silakan Suji. Pak Suci. Silakan Boleh, Pak ya. Suji. Langsung Iya. aja lah. Langsung aja ya, nggak apa-apa ya. Ya. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Ya, itu sangat bermanfaat bagi saya, ya menginspirasi sekali. Ya, saya juga ingin mencoba dengan media itu. Cuma kalau saya melihat tadi dalam sisi materi ya, untuk mengembangkan ide dalam sebuah karangan memang harus ada skemata ya di dalam pikiran masing-masing siswa. Nah, tadi katanya banyak sekali materi-materi yang menyangkut masalah keagamaan, Pak. Dan Betul, keagamaannya itu difokuskan ke dalam agama Islam gitu ya. Ya. Nah, setelah kita itu, saya cek itu memang ada juga yang Kristen dan juga ada yang Buddha ya. Apakah mereka tidak ada masalah, Pak, mengenai penetapan materi, mengenai masalah yang religius gitu, Pak? Kasih, Pak. Mohon penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Suji atas masukannya. Memang saya itu waktu di awal ya anggaplah membuat grup gitulah ya. Itu kan tidak semuanya juga tertarik ke masalah pemikiran-pemikiran keagamaan gitulah ya. Nah, itu yang penting saya jalan dulu, nanti kalau memang itu perlu dikembangkan ke kelompok-kelompok lain yang non muslim begitulah ya. Itu mungkin untuk langkah-langkah selanjutnya. Saya belum terfokus untuk mengembangkan lebih lanjut. Tapi yang sekarang itu ya, kenapa itu saya arahkan ke sana? Karena ada misi lain terus terang Pak Suji lah ya. Misi lain itu apa? Yaitu untuk menciptakan saling pengertian antara dua bangsa. Jadi ada tujuan yang tersirat ya dari postingan-postingan Instagram yang dibuat oleh mahasiswa melalui mata kuliah ini gitu. Yaitu Jepang, karena ini bahasa Jepang ya, dengan Indonesia. Sementara sekarang itu saya dengar banyak sekali ya yang bisa menjadikan crash karena pemikiran begitu. Itu banyak ya, contohnya lah yang sekarang lagi ngetren itu di Prancis lagi ramai sekarang itu ya, gara-gara ilustrasi atau karikatur. Ya, itu karena karikatur Nabi Rasulullah itu ya. Nah, itu karena apa? Karena menurut saya sendiri itu karena ya gagal paham aja gitu lah, tidak paham, dan memang di satu pihak gagal paham, di pihak lain itu mendewakan masalah kebebasan gitulah ya. Nah, itu dua pemikiran yang berbeda bentrok, akhirnya kan berantem gitulah ya. Nah, jangan-jangan pemikiran-pemikiran seperti itu sudah berkembang sejak dulu, khususnya di Jepang dan Indonesia gitu ya. Nah, kalau itu terjadi nanti secara langsung atau tidak langsung kan berpengaruh ke pendidikan bahasa Jepang juga gitu. Jadi pada intinya lah ya, mulai pelajaran-pelajaran ini itu saling tercipta kedamaian atau saling pengertian antara dua bangsa. Dari mana sih kita bisa paham itu? Ya dari pemikiran-pemikiran itulah gitu. Jadi melalui Sakubung ini diharapkan orang Jepang tahu, makanya ditulis dengan bahasa Jepang. Nah, di situ ya, kalau Pak Suji lihat Instagram itu postingan-postingan Al-Qur'an itu berupa video atau berupa narasi deskripsi itu ditulis dengan bahasa Jepang. Nah, setelah itu kita coba, ternyata peminatnya juga banyak orang Indonesia begitu. Jadi awal-awalnya itu orientasinya untuk orang Jepang gitu. Banyak orang Indonesia, banyak yang tidak mengerti, akhirnya dibuat dalam dua bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu Pak Suji ya. Jadi terus terang bukan semata-mata kita melatih keterampilan menulis saja, tapi ada kita di-upload itu kan dengan ada pesan gitulah ya. Pesan apa gitu. Ya, itu pesan-pesan seperti itulah yang ada dalam pikiran saya. Jadi ada manfaatnya, ada ajas manfaat. Kalau saya lihat yang sekarang misalnya pelajaran melalui YouTube, melalui yang saya lihat itu kan hanya untuk kepentingan pembelajaran di kelas lah. Bagaimana siswa bisa terampil berbahasa. Nah, kalau saya ada misi lain gitu ya. Mudah-mudahan ada orang Jepang membaca, kemudian paham, oh pantesan orang Indonesia teh puasa misalnya ya, nah begini pemikirannya gitu, oh pantesan orang Indonesia gitu. Jadi seperti itu maksud saya Pak Suji ya.
Nah, memang agak sedikit keluar lah dari materi, tapi saya kira itulah yang perlu kita pikirkan ke depan. Karena dunia ini harus damai gitu. Gaya ya, kayak PBB aja. Oke, makasih Mas Ji, mudah-mudahan puas. Makasih Pak, makasih. Ya, Bu Dewi masih di mute. Suaranya Bu Dewi. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Tidak sadar saya memute-kan. Ya, terima kasih kepada Pak Ahmad dan Bu Lina yang sudah menyampaikan materi terkait dengan media Instagram untuk pengajaran daring Sakubung ya. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum puas ada pertanyaan silakan nanti disampaikan di grup WA saja nanti supaya bisa dijawab ya sama Bu Lina. Oke, saya kembalikan lagi posisi moderator ke Bu Lina. Silakan Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Dewi.